saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Sejak dari 1439 1440 Hijriah, senantiasa ceramah saya menyampaikan kepada kita semua di berbagai provinsi dan melalui media sosial yang ada. Saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah. Dalam ceramah-ceramah saya, salah satu di antara kajian saya adalah persiapan dan amalan-amalan di akhir zaman. Mudah-mudahan ada yang membuka YouTube dan mendengarkan kajian saya tersebut. Persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini, Masya Allah, bagus sekali. Kiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan di era COVID-19. Ibadallah yang kami muliakan, 1442 Hijriah adalah tahun di mana kita memanen iman kita selama ini. Ini tahunnya kita memanen iman kita selama ini. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya siapa yang sebelumnya imannya sudah bagus, imannya sudah terbentuk dan kuat, amal solehnya sudah memadai, amal solehnya sudah banyak, sekarang buahnya. Saat ujian begitu berlapis-lapis ketahuan, ternyata ibarat batang pohon, walaupun badai datang, dihantam oleh mobil, ditabrak oleh motor, datang banjir, karena pohonnya sudah besar, akarnya sudah menghunjam dalam ke perut bumi, maka dia tidak akan bergerak dari tempatnya, dia tidak akan tumbang, dia tidak akan lapuk, dia tidak akan patah, dan bahkan daunnya, rantingnya tetap berdaun, buahnya tetap akan menghasilkan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ibrahim di ayat yang ke-22, 23, 24, bahwa orang yang batang pohonnya kuat, akarnya menjulang, akarnya menghunjam ke dalam perut bumi, sementara ke atas mencakar langit, kokoh. Kelihatan sekarang orang-orang yang sebelumnya rajin ngaji, orang-orang yang sebelumnya kuat ibadah, orang-orang yang sebelumnya banyak menuntut ilmu, orang-orang yang sebelumnya banyak berinfak, bersedekah, hari ini dan tahun ini dia akan panen. Tapi akan ketahuan juga, tahun ini akan ketahuan juga siapa orang yang selama ini malas ngaji, tidak rakus dengan ilmu, jauh dari masjid, tidak akrab dengan sajadah, agak kurang hangat dengan Al-Quran, bibirnya sepi daripada zikir, dan bakhil, pelit berinfak bersedekah. Ketahuan 1442 Hijrah ini nanti. Lihat saja Pak, akan banyak yang goyang, tidak sanggup lagi bertahan sampai pagi beriman, karena hebatnya tekanan dan ujian. Sorenya dia sudah hilang dari imannya. Sorenya ada iman, saking hebatnya ujian dan tempaan, di besok paginya dia sudah kehilangan imannya. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, kata Rasulullah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu kata Rasulullah, sorenya masih ada iman, besok paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi oleh umat ini di akhir zaman. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, isbiru. Ini sabda Rasulullah, isbiru
fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian jalani lebih buruk daripada yang telah kalian lalui. Hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah. Yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, sim isbiru, bersabarlah. Maka saya katakan tadi, ini panen. Yang sebelumnya masih agak nanggung-nanggung, maka besok dia akan hanyut, karena begitu kuatnya banjir yang banjir erosi akidah yang menghantam. Ibarat tsunami, kelasnya udah kelas kayak tsunami Aceh, begitu tinggi dan kuat. Ibarat badai ini, badai topan yang paling mengerikan. Kalau pegangannya nggak kuat, kalau seandainya pondasinya tidak kokoh, maka dia akan hanyut, dia akan terbawa arus, dia akan terbawa terbang oleh beratnya ujian. 1442 adalah panen. Ustaz, apakah setelah mendengarkan ceramah ini, dalam 1-2 bulan ini anggaplah begitu dulu, karena ada juga desas-desus yang mengatakan November adalah start kita menghadapi segala beratnya petaka dan musibah-musibah besar, perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana lebih hebat, ya? Dan kejadian-kejadian mengerikan, kelaparan di mana-mana. November 2020 ini, Ustaz, ini tinggal 3 bulan lagi, Ustaz. Bagaimana? Masih sempat gak kami mempersiapkan diri agar kami kokoh di hari-hari sulit itu? Saya katakan, jangankan 3 bulan lagi, minggu depan saja kalau kita mulai dari sekarang, maka insya Allah tidak ada yang terlambat. Yang susah itu, Pak, yang nggak mulai-mulai. Ini yang paling susah. Nganggap masih aman. Allah, besok-besok lo dikaji. Nah, jalan kini dulu kok. Kalau begitu prinsipnya, maka pas hari H dia akan kaget, karena Allah berfirman tentang petaka yang hebat itu datangnya kepada kita baghtatan. Apa, Pak? Baghtatan. Apa arti baghtatan? Secara tiba-tiba, langsung dengan kadar yang dahsyat. Ibarat samui, Pak, semut kalau berjalan di tangan Bapak, embuslah, nggak akan bisa, ya. Kalau seandainya hanya ditiup, tapi coba kalau dengan mantul, langsung dia langsung tercampak. Atau mungkin kita begini kan, langsung tercampak. Ibaratnya ujian yang akan dihadapkan kepada kita itu seperti itu kelasnya, bukan kelas. Kalau begitu kita mungkin masih mampu menahan diri, tapi kalau sudah begini, ibarat semut, seberapalah kekuatan semut, pasti tercampak, betul tidak? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujian kita 1442 ini hebat sekali. Namun bagi yang mungkin merasa baru mendengar kajian ini malam ini, dan mulai malam ini juga dia langsung serius, malamnya dia paksakan diri bangun jam 4, setengah 4 dia sudah bangun. Ngapain? Tahajud. Biasanya bangun untuk pipis doang, bangun hanya untuk buang air. Sekarang enggak, memang tahajud. Walaupun mengantuk dia lawan. Habis itu subuh dia paksakan berjemaah ke masjid, kemudian dia lawan kantuknya, dia tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, dan dia laksanakan zikir di antara waktu itu. Kemudian setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, langsung dia sholat sunat 2 rakaat demi mendapatkan pahala umroh dan pahala haji secara penuh. Setelah itu baru dia keluar rumah. Di rumah dia incar-incar waktu duha. Apalagi masa-masa orang lockdown kemarin, Pak, ya, sulit untuk keluar, dia bisa full ibadah. Tapi sekarang pokoknya hari-hari sambil memperbanyak doa. Setiap selesai amal ibadah tertentu dia doa. Habis tahajud dia doa, habis subuh dia doa, habis zikir dia doa, habis duha dia doa, habis salat sunnah rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah dia berdoa,
habis baca Quran dia berdoa, habis berinfak dia berdoa, berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthirid du'a inda ar-rakha. Siapa saja orang yang ketika masa-masa genting darurat terjadi, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Saat itu juga Allah selamatkan dia, saat itu juga Allah tolong dia. Siapa yang suka doanya sekali berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah, maka hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.